Di planet Cheiron, mereka juga tinggal di lapisan bawah tanah planet itu. Meskipun demikian, mereka tetap membutuhkan matahari. Energi matahari diperlukan untuk pola hidup bangsa Cheiron yang berada di dekat magma. Untuk membantu adaptasi bangsa Cheiron di habitatnya yang baru, mereka membutuhkan Ra yang memiliki karakter yang sama dengan Ra dalam tata surya Ardgruma. Bangsa Tarak dengan teknologinya membantu proses cloning dengan mengambil hidrogen langsung dari inti Ra. Sementara itu, di Ardgruma, mesin-mesin deteksi dan prediksi di pusat riset dan pengetahuan Lemurian berbunyi. Tanah, bangunan piramida, dan mesin-mesin itu bergetar akibat pengaruh dari rem. Para ilmuwan dan teknisi segera berlevitasi dan mengambil data-data dari mesin deteksi dan radar mereka. Mereka mencari tahu apa yang terjadi. Melalui probe, suara Ramidar, pemimpin bangsa Lemurian, terdengar jelas. Rem seharusnya baru terjadi 3 jam mendatang. Lalu salah satu ilmuwan menjawab melalui probe, "Kita harus bersama-sama mencari jawabannya." Mesin database pusat riset dan pengetahuan Lemurian menginformasikan terjadinya rem. Yang menjadi pertanyaan, bukan ini yang membuat para ilmuwan dan teknisi bertanya dan mencari tahu. Sebelumnya, mereka sudah memprediksi bahwa planet-planet dalam tata surya akan sejajar atau terjadi konjungsi. Seluruh warga Lemurian sudah mengetahui hal ini dan sudah mempersiapkan tindakan antisipasinya. Proses rem memang menyebabkan getaran dan guncangan. Yang menjadi pertanyaan adalah prosesnya yang ternyata lebih cepat 3 jam dari perkiraan mereka. Bangsa Lemurian terkenal akan keakuratan ilmu prediksi mereka terhadap kejadian dalam tata surya. Melesetnya prediksi kali ini membuat para ilmuwan dan teknisi segera berpikir, pasti ada sesuatu. Ketika mereka berpikir dan hendak mencari tahu, telinga mereka menangkap bunyi radar yang dipancarkan dalam gelombang berfrekuensi tinggi. Radar mereka menangkap sebuah pesawat Tarak sedang berada dalam medan gravitasi Ra. 2 orang ilmuwan segera mengecek radar dan melakukan analisa. Dari salah satu mesin deteksi, mereka mengetahui bahwa pesawat Tarak tersebut sedang mengambil hidrogen dari inti Ra. Segera saja informasi ini disebarkan ke seluruh warga dengan menggunakan probe, salah satunya yang saat itu sedang diakses oleh Amnaruta. Amnaruta menerima informasi mengenai penyebab akselerasi rem dari probe miliknya. Proses rem mempengaruhi medan magnet bumi 4 kali lipat dari normal dan tentunya mempengaruhi proses babar anaknya dan Brinirha. Mengetahui informasi itu, Amnaruta membatin, guncangan ini akan terus berlangsung selama 45 menit. Berarti aku dan Brinirha harus melakukan proses babar di tengah guncangan. Diberitahukannya informasi yang diperolehnya dari probe ke Brinirha melalui telepati. Mereka berdua belum pernah mengalami hal seperti ini. Namun, mereka segera mempersiapkan diri dan mental mereka mengatasi segala hal yang mungkin terjadi. Brinirha mengeluarkan energi ekstra melahirkan sang jabang bayi di tengah guncangan. Di sampingnya, Amnaruta fokus menyalurkan energi dan berjaga-jaga mengantisipasi segala kemungkinan. Akhirnya, sang jabang bayi pun keluar meninggalkan rahim Brinirha. Cairan plasenta sintesis yang ditambahkan energi Amnaruta, Brinirha, dan tambahan energi dari pengaruh medan magnetik bumi dari proses rem membuat proses akselerasi mitokondria sang bayi di atas ambang normal. Keluar dari rahim, di tengah berjana yang cairan plasenta sintesisnya bergelombang, sang jabang bayi tidak langsung masuk ke bub seperti seharusnya. Tubuhnya meluncur menuju dasar bejana.
Amnaruta segera mengerahkan kemampuan telekinetiknya untuk menahan laju bayi agar tidak terbentur dasar bejana. Tepat beberapa sentimeter sebelum dasar bejana, sang jabang bayi terhenti. Pelan-pelan tubuhnya dinaikkan dan diarahkan untuk masuk ke bub yang berbentuk pipa, terletak antara bejana dan tabung akselerasi. Namun, proses akselerasi mitokondria yang di luar batas normal menyebabkan tarik-menarik antara energi telekinetik Amnaruta yang mencoba mengangkatnya dari dasar bejana dan energi yang dihasilkan dari proses akselerasi yang malah mendorong sang bayi ke dasar bejana. Amnaruta terlihat sedikit kesulitan. Berinirha menstabilkan posisinya dalam bejana dan mengerahkan energinya, membantu Amnaruta dengan kemampuan telekinetiknya. Keduanya sama-sama mengeluarkan energi di luar biasanya, hanya untuk mendorong bayi mereka masuk ke pipa bub itu. Usaha mereka hampir berhasil ketika tiba-tiba plasenta sang bayi masih menempel di pusarnya, bergerak memutar. Arah putarannya seperti gerakan tawaf, yaitu berputar 360 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Melihat hal itu, Amnaruta dan Brinira semakin memaksimalkan energi mereka untuk menahan putaran itu dan mendorong sang bayi ke arah bub. Ketika akhirnya sang bayi meluncur masuk ke bub, hasil susah payah Brinira dan Amnaruta, proses disinfektan seketika berlangsung, tetapi pipa bub itu bergetar hebat. Material Murta Prabena yang terbuat dari logam kreman tidak dipersiapkan untuk menerima energi di atas standar 40% yang sudah menjadi programnya. Alarm tanda bahaya akibat kelebihan beban berbunyi. Pipa bub itu mengeluarkan suara retakan yang semakin lama semakin melebar. Saat itu, tidak ada warga Lemurian lain yang datang membantu. Mereka disibukkan oleh proses rem yang terakselerasi 3 jam lebih awal. Amnaruta dan Brinira terpaksa harus mengatasi hal ini berdua saja. Amnaruta terus memfokuskan energi untuk mendorong bayi mereka masuk ke tabung akselerator kedua. Brinira segera keluar dari bejana, memakai baju dan membantu Amnaruta. Ditambah dengan energi Brinira, sang bayi akhirnya berhasil masuk tabung akselerator kedua. Tepat di belakangnya, pipa bub jebol karena menerima energi yang overload. Amnaruta dan Brinira menarik nafas lega. Setidaknya sang jabang bayi sudah masuk ke tabung akselerator, namun mereka tetap waspada karena proses Murta Prabena belumlah usai. Tubuh sang bayi juga terpaksa harus berjuang dan beradaptasi dengan akses energi yang berlebihan dari proses rem. Di luar dugaan, akselerasi di tabung akselerator kedua menjadi lebih cepat dan jauh meningkat. Sang bayi yang memperoleh energi tambahan dari proses rem memaksa tentakel-tentakel itu bekerja lebih keras. Proses mengunduh ilmu pengetahuannya menjadi di luar kapasitas normal bayi Lemurian, yang pada umumnya hanya 10% dari database ilmu pengetahuan dasar bangsa Lemurian. Namun, informasi holografik Murta Prabena menunjukkan bayi spesial ini mengunduh ilmu pengetahuan hingga 30%. Akselerasi sel-sel mitokondrianya pun 1,5 kali dari bayi Lemurian umumnya. Mesin overload lagi. Alarm tanda bahaya kembali berbunyi karena tabung akselerator kelebihan beban. Lagi-lagi terdengar suara retakan dari tabung akselerator. Retakan itu semakin melebar dan terus melebar. Ketika tabung akselerator hampir ringsek, tiba-tiba sang bayi terpental keluar. Amnaruta secara refleks mengejar dan berusaha menangkap tubuh bayinya. Untunglah kecepatan larinya masih mampu mengimbangi kecepatan lontaran tubuh bayi. Meskipun tertangkap, sang bayi belum dapat didekap.
tubuhnya masih memancarkan energi yang besar dan liar, lebih besar dari level penguasaan energi Amnaruta dan Brinirha. Situasi ini di luar proses Murta Prabena yang normal. Situasi khusus memerlukan tindakan khusus pula. Amnaruta dan Brinirha memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan upacara Murta Prabena. Mereka tidak menunggu warga Lemurian berdatangan menyaksikan upacara Murta Prabena. Amnaruta memegang punggung belakang, sementara Brinirha menempelkan tangannya di dada bayi. Baik Amnaruta dan Brinirha memaksimalkan energi mereka untuk meredam energi yang liar dari tubuh si bayi. Tetapi perlawanan dari tubuh si bayi sendiri terlalulah kuat. Pelan-pelan tubuh bayi lepas dari tangan mereka berdua. Bayi itu mengambang di antara tangan Amnaruta dan Brinirha. Seharusnya proses transfer energi dari orang tua ke bayi ini berlangsung selama 15 menit. Baru saja 1,5 menit, terjadi ledakan besar. Ledakannya membahana di ruangan piramida Murta Prabena, memancarkan bunyi ledakan yang memekakan telinga. Blar! Amnaruta dan Brinirha terpental beberapa meter. Kaget karena terpental, keduanya segera bangun. Tanpa terlihat rasa panik sedikit pun, mereka melihat kondisi bayi mereka. Sang jabang bayi masih melayang di udara, badannya dalam posisi terlentang dengan tangan terbuka. Tubuhnya memperlihatkan otot-otot yang sudah terbentuk. Rambutnya hitam dan ikal. Auranya memancarkan warna dominan biru seperti birunya langit. Aura biru langit itu tebal dan padat sebesar 5 meter. Ledakan besar itu membuat warga Lemurian yang sibuk beraktivitas dan mengatasi proses rem tersentak dan melihat ke arah sumber ledakan. 20 Lemurian berdatangan ke Murta Prabena hendak membantu. Bahkan Ramidara, pemimpin bangsa Lemurian pun datang. Sosoknya tegap dan kekar dengan wajah yang masih terlihat seperti berumur 21 tahun, layaknya seorang Lemurian pada umumnya. Ketika ke-20 Lemurian termasuk Ramidara masuk, mereka seketika terpana. Pemandangan yang jarang sekali terjadi di Lemurian. Bangsa Lemurian pada umumnya selalu dalam kondisi tenang, tidak panikan dan tidak mudah kaget, apalagi terpana. Namun siang ini ada peristiwa yang langka. Di hadapan mereka sang bayi melayang memancarkan aura biru langit. Aura yang kepadatan dan ketebalannya baru kali ini mereka lihat. Posisi sang bayi kali ini berdiri tegap. Kepalanya melihat ke kiri dan ke kanan, memperhatikan para orang dewasa yang mengelilinginya. Meski terpana, Ramidara bertanya dengan ketenangan khas Lemurian. Apa yang terjadi? Amnaruta dan Brinirha menceritakan apa yang terjadi secara singkat. Ke-20 Lemurian memaklumi kondisi khusus yang baru kali ini mereka hadapi. Mereka serentak beramai-ramai menstabilkan energi liar sang bayi. Dengan tatapan mata yang memperhatikan sekelilingnya, pelan-pelan cahaya biru langit itu menyerap ke tubuh sang bayi. Secara perlahan ia pun turun. Ketika akhirnya kembali berada di atas meja, cahaya biru itu seluruhnya menyerap ke kulitnya yang berubah menjadi kebiru-biruan. Selang 15 menit, akhirnya warna kulitnya normal seperti kulit bangsa Lemurian, yakni sawo matang. Ketika sudah turun dan dalam posisi terlentang, sang bayi belum dapat dipegang. Badannya masih mengeluarkan radiasi energi yang besar. 3 buah probe mendatangi untuk merekam informasi. Ketika probe itu berada dalam jarak 1 meter, tiba-tiba keluar loncatan listrik yang berasal dari radiasi energi sang bayi. Terkena radiasi tinggi, probe itu memancarkan lompatan-lompatan listrik yang tidak terkendali, lalu jatuh dan cahayanya mati. Ketiganya pun rusak total. Amnaruta dan Brinirha mencoba mendekati bayi mereka. Radiasi energi menghambat langkah-langkah kaki mereka.
Loncatan-loncatan listrik masih saja keluar sehingga menyusahkan mereka untuk memegang tubuh sang bayi. Kedua puluh Lemurian kembali membantu. Mereka menggabungkan tenaganya untuk meredam energi sang bayi. Energi sang bayi tidak dapat dinetralisir, hanya dapat diredam. Butuh waktu 20 menit untuk menormalkan kondisi sang bayi dengan memanfaatkan 20 orang Lemurian yang kesemuanya memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 40%.